dalam peraturan Menteri Kesehatan ya, di situ ada sudah standar-standar yang harus dipenuhi. Ya itulah tujuan kami untuk melihat ya. Kenapa? Karena itu untuk menjaga kepada masyarakat yang dilayani di sini agar supaya ya sesuai standar atau tidak. Indikatornya apa aja Pak? Indikatornya itu ada cukup banyak ya. Kalau dari peraturan Menteri nomor 34 2022 itu ada 9 bab. Ya, mulai dari SKP sasaran keselamatan pasien, dan TKK, kemudian ada MFK, alat-alat di sini sudah standar atau belum, ya, jumlahnya dan sebagainya. Dan yang terakhir yang bab 9 itu ya, saya agak pendek, itu yang disebut dengan PPN, Program Prioritas Nasional. Jadi meskipun di sini sifatnya lokal, di tempat ini juga ada program Kemenkes, Kementerian Kesehatan, yang untuk menjaga supaya ikut mendukung program nasional ya, yaitu terhadap HIV yang untuk OTD ini. Satu lagi AKI, angka kematian ibu, AKB, angka kematian bayi, itu cukup tinggi di sini ya. Jadi Indonesia lah oleh karena itu maka Kementerian melakukan PPN ini, semua fasilitas pelayanan kesehatan harus ikut dukung. Nah, sehingga kami melihat ya ada standar-standar ini, apakah sudah sesuai alurnya dan sesuai kurangnya yang melayani, apakah juga sudah cukup memadai, memang mempunyai sertifikat untuk itu, ijazah untuk itu ya. Nah, itu dalam KKS kami lihat ya, standar KKS, kualifikasi dan kompetensi staf, karena khusus nggak bisa orang lain masuk begitu saja menjadi staf ya, itulah ya. Jadi kami melihat dari sudah di 2 tempat ini, yaitu di sana tempat pengolahan darah, di sini tempat pengambilan sampai penyerahan kepada rumah sakit, karena selalu yang meminta adalah customer-nya adalah rumah sakit. Kami melihat berbagai hal yang ada di sini, itu melihat standar tadi ya. Nah, kalau kami sudah melihat sudah standar itu ya, saya langsung jalan saja ya, agak cepat. Tapi kalau ini kok masih belum standar, nah kami diskusikan ya, supaya yang di tempat ini mengerti ini beberapa masih kurang ada sedikit dokumen yang harus diperbaiki dan sebagainya. Karena sifat dari akreditasi ini tidak hanya menilai, memang itu yang nilai ya, nanti itu hanya 70%, yang 30% kami juga ada sedikit pembinaan. Itulah tujuannya supaya semua harapannya pelayanannya baik itu seperti apa ya, baik itu ya sudah standar, dan standar sudah dilakukan. Dan sifat dari akreditasi ini adalah harus dilakukan, namanya mandatory. Pak, akreditasinya ini akreditasi apa sih Pak, ada level K atau seperti apa? Ya itu akreditasi di Permenkes itu disebut Vaskes non rumah sakit. Ya, karena rumah sakit kriterianya penilaiannya berbeda. Kalau ini non rumah sakit itu selain UTD ada puskesmas, ada klinik, dan juga ada laboratorium kesehatan. Nah, kami melakukan untuk 4 vaskes tadi. Pola pembinaannya seperti apa Pak? Ya, ini langsung kalau kekurangannya sedikit ya kami diskusikan. Ya, nah kalau banyak ya tentu tidak yang diskusikan, ya harus kami nilai gitu. Di Indonesia ini TNI yang sudah terakreditasi sudah berapa banyak? Kami sudah kurang Khususnya di Provinsi Banten. kalau Provinsi Banten mungkin belum banyak ini Pak. Belum, baru satu. Baru satu ini aja. Kota Tangerang. Yang lainnya mungkin saya akan mengikuti, ada beberapa dari teman kabupaten, kota di Serang tadi, Cilegon itu datang untuk melihat, karena memang untuk UTD itu baru pertama kali ini. Dengan puskesmas, kemudian labkes itu sudah dulu sebelum COVID dan sebagainya sudah menjadi asesor atau surveyor ini sudah 2014 atau 2015 sudah menjalankan. Tapi dengan peraturan baru Permenkes 34 2022, nah inilah ya, dimulai sejak ya 22 itu sampai ke belakang. Ini baru pertama kali untuk UTD, sehingga kadang-kadang masih agak ya bingung sedikit dengan standar ya. Nah, itu perlu ada pengalaman, mereka datang ke sini melihat
bagaimana proses akreditasi di Kota Tangerang, di PMI Kota Tangerang.